Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya, baik yang talamid maupun tilmizat? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik, saya akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Adapun materi hari ini yang ingin saya sampaikan bab 8, aktivitas renang ya atau olahraga renang. Yang pada pertemuan lalu kita bahas tentang senam irama. Pada hari ini kita akan membahas tentang olahraga renang. Baik, saya jelaskan sedikit tentang renang ya. Renang ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang sebagai hobi, ada juga sebagai olahraga rutin, dan ada juga yang beranggapan olahraga renang ini sekedar refreshing semata. Tapi kalau dalam dunia profesional, olahraga renang ini bisa dikatakan olahraga prestasi. Ini ada beberapa pendapat tentang olahraga renang ya. Secara sederhana, renang adalah upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang adalah cabang olahraga yang diajarkan pada semua umur, baik anak-anak maupun dewasa ya, tidak bergantung umur ya. Kalau olahraga renang bisa ini dewasa ataupun anak-anak. Dan ada juga beranggapan renang merupakan suatu jenis olahraga yang dilakukan di air, baik air tawar maupun air asin atau air laut ya. Jadi ada dua, air laut dan air tawar. Baik, yang pertama, bagi kalian yang mau belajar renang, kita harus tahu dulu olahraga renang ya. Olahraga renang ini identik dengan air. Apa yang harus kalian lakukan pertama? Yang pertama kalian harus lakukan adalah pengenalan air ya. Jadi fungsinya untuk apa pengenalan air? Yang pertama, pengenalan air ini sangat perlu bagi mereka yang baru pertama kali ya belajar renang. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenal berbagai sifat dingin, basah dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air. Itulah fungsinya pengenalan air. Seperti apa pengenalan air yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, kalian duduk di samping kolam ya. Ini duduk di samping kolam dengan menggerakkan kedua kaki, menempelkan kaki di air ya. Ini fungsinya adalah pengenalan air untuk merasakan bagaimana ketika kita mengenal air ya. Dan yang kedua yang kalian bisa lakukan bermain ya, menjaring ikan. Ini kalian bisa lakukan bersama teman-teman ya. Jadi berbentuk lingkaran, kalian menangkap ikan, satu ataupun dua orang. Tetapi tidak boleh di tempat yang paling dalam. Kalau pertama belajar harus di tempat yang surut atau di pinggir kolam. Yang kedua, kalian harus melatih gerakan kaki ya. Teknik dasar ketika kalian mau belajar renang. Jadi gerakan kaki fungsinya adalah sebagai pendorong atau penggerak dan pengatur keseimbangan tubuh. Jadi perlu melatih gerakan kaki supaya terbiasa dalam melakukan renang. Melatihnya seperti apa? Yang pertama, latihan gerakan kaki dapat dilakukan dengan cara duduk di tepi kolam. Kedua tangan berpegang pada kolam dan kedua kaki diluruskan ke depan. Nah, ini ada biasanya kalau di dinding kolam itu ada pegangan ya, pegangan untuk kita berpegang. Nah, ini bisa dipergunakan untuk melatih kaki dengan cara ini ya. Kalian megang palang ini, pegangan ini, kalian latih kaki kalian, cambukkan ke atas dan ke bawah. Yang kedua, kalian lakukan berpasangan pada teman kalian ya. Jadi kalian bersama teman kalian, yang satu memegang, kalian latih kaki dicambukkan ke atas dan ke bawah.
Yang ketiga, yang perlu kalian lakukan adalah melatih gerakan tangan. Untuk apa? Fungsinya untuk ikut mendorong badan agar mampu melaju ke depan. Jadi fungsinya kalian melatih tangan nanti ini akan berfungsi ketika kalian melakukan olahraga renang. Fungsinya untuk ikut mendorong badan agar mampu melaju ke depan. Ini bisa kalian lihat cara melatihnya seperti apa. Nih, berpasangan sama teman ya. Teman memegang kaki kalian dan kalian melakukan ayunan tangan, melatih tangan ya, baik kanan maupun kiri. Dan bisa juga kalian lakukan kalau merasa kesulitan bisa dilakukan juga dengan pelampung ya, bisa lakukan dengan pelampung. Pelampung caranya pelampung dikepitkan di paha ya. Kalian melakukan teknik gerakan tangan ya, teknik gerakan tangan. Nah, yang keempat yang perlu kalian latih yakni pernapasan. Fungsinya apa? Kalian melakukan melatih pernapasan. Yang pertama adalah fungsinya adalah agar untuk menyesuaikan tubuh dengan air dan tidak cepat merasa kelelahan. Ya, jadi ini bisa dilihat bagaimana cara melakukan atau melatih pernapasan ya. Jadi cara melakukannya adalah kalian mengambil napas di udara, terus meniupkan udaranya di dalam air. Nih, kalian lakukan di dinding kolam, ambil napas di udara, terus kalian hembuskan di dalam air. Ambil napas di udara dan kalian hembuskan di dalam air. Dan juga cara melatih pernapasan bisa dilakukan juga dengan cara menahan nafas di dalam air. Menahan nafas di dalam air bisa dilakukan juga bersama teman ya, dengan games ya, misalnya tebak-tebakan di dalam air. Itu juga termasuk cara melatih pernapasan ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai olahraga renang ya, yang perlu kalian pahami ketika baru belajar renang. Kalian harus tahu dulu, mengenal dulu apa itu olahraga renang. Jadi kalian mudah untuk melakukan olahraga renang. Itu tadi yang pertama harus kalian lakukan adalah pengenalan air. Yang kedua, kalian melakukan gerakan kaki atau melatih gerakan kaki. Yang ketiga, kalian melakukan gerakan tangan. Dan yang terakhir, pernafasan ya, melatih pernafasan. Barulah kalian koordinasikan semua gerakan, bisa melakukan olahraga renang atau aktivitas renang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.